Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunkan surah Al-Furqan ini tujuan pokoknya adalah al-intisar li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat, pertolongan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khaira min zalik jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura bal kazzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan.
Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengangkatnya menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, seperti juga nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang memberikan perhitungan dan perlindungan kepada para nabi dan rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Al-Furqan mulai ayat 9. Sebelumnya kita telah membaca surah Al-Furqan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang bagaimana ejekan dan hinaan orang-orang kafir yang ada di kota Mekah dalam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menurunkan surah Al-Furqan ini lintisari li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggugah, menolong, memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bersedia menyampaikan dakwah dan risalah walau penuh dengan berbagai macam tantangan, rintangan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, dan sebahagian penduduknya masih sangat kasar, berperilaku buruk, atau bahasa lainnya mereka tidak beradab dan biadab di dalam menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mereka mencoba untuk menghina dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ejekan dan hinaan yang sudah kita sampaikan pada hari Rabu yang lalu, antara lain mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng. Bahkan mereka mengatakan bahwa Quran itu hanyalah ucapan-ucapan Muhammad yang didiktekan kepada seseorang untuk ditulis, kemudian Nabi mengatakan bahwa itu firman Allah. Begitulah ejekan-ejekan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita kaji, kita baca Al-Quran,
bahwa Muhammad benar-benar nabi, benar-benar rasul, dan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah diterangkan banyak di dalam surat Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihi ruhul amin, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat yang ditugaskan membawa wahyu, yaitu malaikat Ruhul Amin, atau nama lainnya adalah malaikat Jibril. Al-Quran dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran Allah turunkan ke dalam hatimu ya Rasulullah, dan dengan Al-Quran ini engkau bisa menyampaikan dakwah dari risalah, bisa memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, walaupun dipungkiri oleh kafir-kafir Quraisy, kafir-kafir musyrik yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Jadi Al-Quran asbabun nuzul dari Allah menurunkan surah Al-Furqan ini, tujuan pokoknya adalah al-intisar li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat, pertolongan, dan juga kru semangat kalau dalam bahasa Aceh untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu setia menegakkan kalimah Allah, li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Jadi ternyata pada masa Rasulullah itu tidak mudah untuk berdakwah. Apa yang dibacakan oleh Rasulullah langsung dihina, apa yang baru saja disampaikan oleh Rasulullah dicela, dan Nabi dianggap orang yang kurang sehat. Ini menurut cacian-cacian sebelumnya. Mereka mengatakan orang yang mengikuti Muhammad itu in tattabi'una illa rajulan mashura, tidak ada yang mereka ikuti kecuali laki-laki yang dah kena sihir. Menyokun raceh kai pegenang lego pegah hati orang kapa. Jadi begitulah hinaan dan cacian orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di surat-surat yang lain, misalnya di surat As-Saff, itu Nabi dibilang dengan sihrum mubin, tukang sihir yang sangat jelas. Jadi kalau kita baca misalnya dari ayat wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu ejekan-ejekan mereka itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keji, padahal Nabi Isa sendiri, Nabi Isa ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di atas Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Allah sudah jelaskan bahwa Nabi Isa membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan mengakui menurut firman Allah akan hadir nanti
seorang nabi di akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah tetap menganggap bahwa Muhammad itu pintar sekali karena dia ahli sihir. Nah, ini yang menjadi beban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hinaan-hinaan dari mereka. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Siapa yang suka mengada-ngada itu? Nah, orang Islam enggak ada sifat itu. Muhammad dan pengikutnya tidak ada sifat itu. Yang suka mengada-ngada itulah orang kafir. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi Nabi tetap menyeru, nabi-nabi lain menyeru umat untuk Islam, ke dalam agama yang sejahtera. Dan siapa yang mengada-ngada itu, yang enggak mau percaya kepada Allah, itulah orang kafir. Sejak masa dahulu sampai dengan ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja mereka hanya untuk menghina para nabi, para rasul, termasuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mereka menghina? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, dan Allah tetap tidak membiarkan mulut-mulut mereka untuk mencaci dan menghina agama Allah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ya, firman ini sering kita dengar di hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Walau karihal musyrikun, walaupun dihina oleh orang-orang musyrik. Walau karihal kafirun, walaupun dihina oleh orang-orang kafir. Walau karihal munafiqun, walaupun dihina oleh orang-orang munafik. Walau karihal fasiqun, walaupun dihina oleh orang-orang fasik. Tapi Nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya tetap siap sedia untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ayat tadi yang telah kita bacakan tadi. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan perlindungan dan bantuan serta menjaga para nabi dan para rasul di dalam berdakwah. Kita lihat sejak masa dahulu, masa Nabi Nuh, masa Nabi Hud, masa Nabi Saleh, masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Lut, masa Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun. Begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi para nabi dan para rasul tetap mensyiarkan agama Allah, sehingga agama Allah ini menjadi nurullah, cahaya Allah, cahaya ilahi yang menerangi seluruh umat di dunia. Bahkan sekarang ini umat Islam di dunia terus bertambah. Jumlah umat Islam di dunia sekarang sudah lebih dari 2 miliar. Semoga terus bertambah banyak. Dan yang sudah lama beragama Islam, jangan keluar dan tetap mendirikan sholat.
Ada sebahagian orang tetap dalam Islam, tapi dia sudah tidak salat lagi, bahkan menganggap orang-orang yang salat, yang beriman, mereka sangat senang melihat orang-orang Islam yang miskin itu menjadi bahan ejekan mereka, karena dia memandang orang tu selalu salat, selalu ibadah, tapi tetap miskin juga. Nah, ini pemahaman-pemahaman dari orang bodoh, bahwa yang dicari di dalam agama ini adalah ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup di alam ini, untuk menjunjung tinggi hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah sekarang ini kita beragama enggak ada yang ngejek. Saya ingin menceritakan bagaimana keadaan para nabi, para rasul di dalam berdakwah. Nabi Nuh sampai dilempari kotoran ke rumahnya. Nabi Lut dicari untuk dibunuh. Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar dengan izin Allah. Nabi Musa, Nabi Harun dicari untuk dibunuh, dan para nabi-nabi lainnya seperti Nabi Zakaria dan anaknya yang bernama Yahya dicari dan sempat dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita juga setiap hari mau dicari, dibunuh, mau ditangkap, mau diusir, mau diculik. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal mulai ayat 26 dan seterusnya, tentang bagaimana nasib Rasulullah di dalam menyampaikan dakwah dan risalah, mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan kalimah Allah yang suci, terpuji, berjuang menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Maka hanya umat Muhammad yang cerdaslah, yang selalu taat kepada Allah, apalagi mereka memikirkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap bulan Muharram kita memperingati bagaimana sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Ingat, kenang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dibilang sudah kena sihir. Ada lagi yang lebih kejam, dikatakan bahwa Rasulullah itu gila, maka dia ngomong tidak teratur. Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina dengan berbagai macam hinaan, tapi dibalas oleh Allah, wa ma sahibukum bimajnun, temanmu Muhammad itu dia tidaklah gila. Maka banyak orang-orang yang mengatakan gila kepada Rasulullah, Allah langsung memberikan gila kepada mereka. Seperti Abu Jahal dan istrinya ngomong sendiri, mengayun-ayunkan tongkat ketika dia ingin untuk berniat jahat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar Ka'bah Baitullah. Allah memberikan gila sebentar kepada mereka supaya dia tidak lagi menghina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita baca di surah Al-Furqan ini ada beberapa ejekan, nanti kita temukan juga di ayat-ayat yang lain, bahwa Nabi pernah dihina, dia sudah kena sihir, sudah termakan sihir, dia sendiri juga ahli sihir, tapi lebih hebat orang lain, dia disebut dengan rajulam mashura, laki-laki yang kena sihir. Nah, itu tuduhan-tuduhan mereka. Maka Allah menjawab, Muhammad itu bukan ahli sihir, tapi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi seorang rasul. Apalagi hinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baik di Mekah maupun di Madinah. Nabi itu keliling-keliling pasar, menyeku orang Aceh, ngwe lang kude. Jadi bahasa kita ini, orang-orang yang mengejek Nabi itu dengan berbagai macam ejekan yang menyakitkan hati Rasulullah. Punya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Ngwe lang kude. Nah, itu orang-orang Mekah yang tidak paham. Termasuk ketika di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang untuk memantau keadaan di pasar, karena Rasulullah sendiri punya hobi dan berbisnis. Tapi mereka menganggap bahwa ini bukan pekerjaan Rasul. Jadi kalau ada nabi yang jalan-jalan ke pasar itu dianggap itu bukan nabi. Itu pemahaman orang-orang yang bodoh dahulu, termasuk orang kita sekarang. Misalnya kalau ada ulama jalan-jalan ke pasar, dia bilang,
Loh, petih li ulamanya, saya nggak yakin dia, karena tiap hari ke pasar, tiap hari minum kopi di warung kopi. Nah, ini salah pemahaman kita, bahwa dengan hadirnya ulama di pasar-pasar itu menjadi bertambah berwibawanya pasar, bertambah terpeliharanya ucapan-ucapan orang di dalam ia berbicara. Jadi bicara bukan hanya bagus di masjid, di musola, di rumah, tapi juga di pasar-pasar harus berbicara dengan santun dan sopan. Maka dimanapun kita berada, jangan buat-buat. Di pasar pun kita bisa berbicara santun. Maka dulu ada tukang-tukang bakso, bicaranya tidak santun, suka colek-colek istri orang. Kebetulan ada istri seorang polisi di depan matanya, lalu ditinjulah. Jadi obat sampai dengan sekarang. Tidak ada orang-orang yang nakal lagi di pasar Aceh. Ini Quran telah Allah wahyukan, tak ada larangan kita pergi ke pasar-pasar, dan penjual-penjual harus jujur. Kalau tidak jujur, Allah menghukum seperti hukuman yang diberikan oleh Allah ke orang-orang Madian, dan telah diingatkan oleh Nabi Syuaib, tapi mereka tetap bohong, tidak jujur, dan suka mengurangi timbangan. Apa yang terjadi? Allah hukum mereka selama 7 hari 7 malam dalam keadaan yang sangat panas, amat panas, dan pada hari ke-8-nya Allah nampakkan awan hitam. Mereka mengira sebentar lagi akan turun hujan, ternyata yang turun itu bukan hujan, tapi hujan batu, kerikil-kerikil yang sangat tajam, dan kenalah di kepala-kepala mereka dan di tubuh mereka. Fa asbahu fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka di tempat-tempat mereka bersembunyi jatuh bergelimpangan dan mati. Dan ada juga yang istilahnya pakai siasat, tidak mau keluar, tidak mau lari untuk mencari perlindungan, akhirnya mati juga di rumah-rumah tempat mereka bersembunyi. Kalau Allah ingin menghukum dan mengazab, tidak ada tempat kita lari, maka berlaku jujurlah. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkanmu ke dalam surga. Nah, jadi surga itu adalah keinginan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sekarang kita lihat, Nabi itu sudah sedih. Mengapa sedih? Ya, seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi juga manusia. Ketika dia bilang begini, Rasul Majnun, gila, sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah beritahu, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, unzur. Ini Allah turunkan ayat, unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, coba engkau perhatikan bagaimana mereka membuatmu berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Dia bilang engkau sihir, engkau kena sihir, engkau gila, engkau buat-buat ucapanmu, kemudian kamu bilang itu Quran. Berbagai macam hinaan datang kepadamu, ya Nabi Allah wa ya Rasulullah. Tapi ingat ya Rasulullah, fadallu, mereka itu sesat. Enggak mungkin mereka bisa untuk mempengaruhimu untuk tidak berdakwah. Fala yastati'una sabila, tidak ada jalan untuk mengalahkanmu ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Ya kenurun tanya ipu sunah habis, dicaci habis, tapi Rasulullah tetap mulia. Apa kata Allah pada Nabi? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, unzur kaifa darabu lakal amsal. Coba engkau lihat ya Rasulullah, berbagai macam perumpamaan penghinaan kepadamu diarahkan kepadamu. Kamu dibilang gila, kamu dibilang kena sihir,
kamu suka jalan-jalan di pasar, kamu sudah kena berbagai macam tipu daya. Tapi ingat ya Rasulullah, siapa yang sesat? Bukan engkau ya Rasulullah. Fadallu, mereka semua yang menghinamu itu adalah orang-orang yang sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mencela dan hina. Fala yastati'una sabila, mereka itu enggak sanggup mencari jalan untuk menghalang-halangimu dalam berdakwah di jalan Allah. Itu janji Allah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Itu Allah berfirman di surah Al-Mujadilah dulu. Itu juga diturunkan di Mekah. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Apa maknanya? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, bukan engkau yang hina, bukan engkau yang sesat, bukan engkau orang yang layak untuk dihina, tapi merekalah orang-orang yang sesat, yang tidak tahu tentang kebenaran. Fadallu fala yastati'una sabila, merekalah yang sesat dan mereka tidak ada jalan untuk melecehkanmu ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Berarti kan ada munasabah dengan ayat yang kita baca tadi. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang melawan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka itulah orang-orang yang hina. Apa makna hina? Bukan orang mulia. Jadi mereka itulah orang-orang yang hina, bukan orang mulia. Maka engkau jangan takut ya Rasulullah, itu orang-orang bodoh dan tolol yang selalu menghina dan mencelamu. Tapi ingat, bukan engkau yang sesat. Fadallu fala yastati'una sabila, mereka lah yang sesat dan mereka tidak ada jalan untuk menghinamu. Artinya Allah tidak akan memberikan peluang kepada kafir-kafir itu untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi meskipun sesekali sedih, tetapi ketika Allah menurunkan ayat, bergembira kembali. Dan Rasul kita berani. Mana contoh berani? Kan pernah ditantang, mau dibunuh melalui pamannya itu sering kita dengar di bulan Muharram, ceramah-ceramah Muharram. Datang minta berhenti supaya Nabi berhenti menyampaikan dakwah. Kalau tidak Nabi akan dibunuh. Bagaimana jawaban Nabi? Paman sampaikan kepada mereka, apapun kesanggupan mereka, misalnya mereka sanggup mendatangkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, kemudian mereka memintaku untuk berhenti menyampaikan dakwah dari risalah, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah dan risalah walaupun tubuhku harus berpisah dengan nyawaku. Begitu beraninya Rasulullah, dan tidak ada orang yang berani nantang. Artinya bilang wahai paman kepada mereka, kalau berani berhadapan silakan, suruh datang ke sini. Maka Allah berikan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang laki-laki sahabat Rasulullah bisa mengalahkan 20 musuh kalau mereka ini ingin mengajak berperang dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi betul-betul dipelihara oleh Allah, dan Allah sudah mengumumkan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan bahwa aku pasti menang beserta dengan rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi semua kita ini lemah di sisi Allah. Kan semua orang yang membanggakan diri di hadapan Allah
ketika Allah memperlihatkan azabnya, semua minta ampun, termasuk Firaun laknatillah, termasuk Qarun laknatillah, termasuk Haman laknatillah. Tapi sebelumnya ya mereka biasa-biasa saja, terus menghina para nabi dan para rasul. Jadi nabi santai, bersemangat dan yakin bahwa Rasulullah benar-benar seorang nabi dan seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dari risalah, dan nabi dilindungi dan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nabi selalu berucap dan mengucap, Tabarakallazi in syaa ja'ala laka khaira min zalika jannatin tajri min tahtihal anhar waj'al laka kusura. Maha suci Allah. Jadi tabarakalladzi sama artinya dengan subhanalladzi, kan ada di dalam surat Al-Isra itu. Tabarakalladzi bermakna subhanalladzi. Kalau subhanalladzi di surat Al-Isra itu ketika Isra dan Mi'rajnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini apa maha sucinya Allah? Tabarakalladzi, maha suci Allah, insya'a ja'ala laka khaira, jika Allah berkehendak Allah tetap akan mendatangkan kepadamu berbagai macam kebaikan. Ini kan ayat semangat. Apa makna lain nih dari tafsir ayat ini? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, meskipun engkau dicela, dihina, diungkapkan berbagai macam kalimat kepadamu, jangan takut ya Rasulullah. Allah selalu memberikan hal-hal yang baik kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersyukur, maha suci Allah. Jika Allah menginginkan berbagai macam kebaikan kepadamu ya Rasulullah, min zalika, dari berbagai macam hinaan dan cacian itu, apa balasannya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, wa yaj'al laka kusura, dan Allah menjadikan bagimu istana-istana di surga nanti. Semoga kita sebagai umat Muhammad juga akan mendapat istana-istana di dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan terus saja rajin beribadah, jangan maksiat kepada Allah, dan selalu mencintai salat secara berjamaah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا.